Jemaat yang terkasih, pengambilan gambar untuk kebutuhan ibadah digital streaming ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi yang telah ditetapkan pemerintah dan otoritas gereja, dalam hal ini PGI dan Majelis Sinode GPIB. Selama masa pengambilan gambar, setiap individu yang bertugas dalam ibadah, pelayan firman, majelis jemaat sebagai petugas ibadah, pemain musik, pemandu lagu, serta kru yang bertugas, semua menggunakan pelindung diri berupa masker kesehatan dan melakukan pengambilan jarak atau social distancing satu sama lain. Masker hanya dilepas ketika pengambilan gambar dilakukan untuk menjaga kejelasan artikulasi ketika berbicara atau menyanyi selama ibadah. Kru di balik layar tetap menggunakan masker dan menjaga jarak selama bekerja. Gedung gereja tempat pengambilan gambar ibadah juga dilengkapi dengan wastafel untuk cuci tangan, hand sanitizer, dan dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Semua protokol kesehatan dilaksanakan secara konsisten selama kegiatan pengambilan gambar ibadah digital ini dan dilakukan untuk memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal di Kota Bandung. Terima kasih. Keluargaku terkasih, kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita, GPIB, di wilayah pos Pelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah perdesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah perdesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita kebersamaan, satu persekutuan bergereja, diterangi temaram langit malam, dan sinar bintang yang sama. Kita naikkan madah kemuliaan bagi namanya. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal, mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan
percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Keluarga di rumah, mari kita berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB. Secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudari kami di wilayah perdesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudari-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadatan kami ya Tuhan, serta layakan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Keluarga di rumah, marilah kita membaca kitab Mazmur berdasarkan Mazmur 127 yang berkata, Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya
anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat, mari mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Ferdinand Ishak Mamangke, SSI. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini, umat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah dari kekal hingga kekal. Di dalam ibadah rumah tangga ini, kami hendak mendasarinya pada berita firman Tuhan. Roh Kudus bekerja menaungi melingkupi semua kami, sehingga firman Tuhan kami dapat renungkan, lalu kami dapat lakukan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasuk oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlahnya yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf,
Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kerubut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga di rumah dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, anak, ketika kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa sebelum ada kita, maka ada generasi keluarga kita sebelumnya. Disinilah kita mengenal ada kata keturunan, silsilah antara generasi keluarga. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sepanjang kehidupan generasi demi generasi dalam satu keturunan, pasti ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan itu semua berada dalam karya besar Allah. Bacaan Alkitab kita sebut saja ada 3 nama, yaitu Yakub, Yusuf, Efraim. Apa yang bisa kita refleksikan dari gambaran keturunan keluarga Yakub ini? Saya melihatnya ada beberapa hal, ibu bapak saudara umat Tuhan. Yang pertama, karya Allah melintasi waktu. Sekali lagi, yang pertama adalah karya Allah melintasi waktu. Artinya ibu bapak saudara, tiap generasi memiliki serangkaian peristiwa yang memperlihatkan realita penyertaan Allah. Pada masa Yakub, ia menjadi bapa segala bangsa. Sebagaimana dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan untuk ibu bapak saudara. Bunyinya, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yang kedua, karya Allah melampaui batasan. Artinya hak kesulungan bangsa Israel, lazimnya ibu bapak saudara diberikan kepada putra sulung atau anak laki-laki yang terlahir lebih dulu. Akan tetapi perikop kita memperlihatkan bagaimana karya Allah itu melampaui batasan itu. Amin. Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak.
sehingga ia menerima hak kesulungan. Meski anak yang lahir terlebih dahulu adalah Esau, Yusuf mendapat hak kesulungan dikarenakan Ruben yang adalah anak pertama melakukan pelanggaran besar. 1 Tawarik pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ibu bapak saudara umat Tuhan, dan Efraim mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub. Meskipun yang terlahir lebih dahulu adalah Manase. Kejadian pasal 48 ayat 18 sampai 19. Dari kedua poin ini memperlihatkan bahwa batas yang dibuat manusia tidak dapat membatasi berkat Allah. Ibu bapak saudara, keluarga yang beribadah di rumah, kita akan mendengar pujian dari GB 225 dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, dan kau jadikan hidupku berarti. Ibu bapak saudara umat Tuhan, aplikasi dari firman Tuhan yang mau kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sehubungan pada bulan Juni ini adalah bulan Pelkes Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kita mengingat ada pelayanan di pos-pos Pelkes GPIB.
Tidak dapat dipungkiri bahwa itu semua adalah karya besar Allah. Saya 4 tahun di wilayah Pospelkes GPIB di pedalaman Kalimantan Barat, Desa Tumbang Titi. Ada beberapa wilayah Pospelkes tertentu GPIB yang hadir sebagai gereja pertama di dusun atau di desa itu. Oleh karena itu, bukankah artinya GPIB turut memiliki peran penting dalam memperlihatkan karya besar Allah yang hadir di tengah-tengah masyarakat dusun desa tersebut dari generasi ke generasi. Wilayah Pospelkes GPIB memang bukan wilayah yang mudah dijangkau, bahkan banyak yang hanya merupakan komunitas kecil di wilayah terpencil. Namun karya Allah yang melampaui batas itu memperlihatkan bahwa Ia juga hadir di komunitas kecil di wilayah terpencil. Kembali kita akan mendengar satu pujian Kidung Jemaat 337 bait pertama dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Keluarga akan menjadi tempat yang menyenangkan apabila setiap anggota keluarga dapat saling berbagi dan saling mendukung bersama-sama dengan saudara-saudara kita di wilayah Pospelkes. Kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Kristus. Selamat menjalani bulan Pelkes GPIB. Amin. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, meresponi firman Tuhan tadi, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 64, bait pertama, 2, bila kulihat bintang gemerlapan, serta kata-kata yang selanjutnya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan
oleh Putramu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Umat Tuhan yang beribadah di rumah, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah dari kekal hingga kekal di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur, bersukacita bersama dengan Pelkes GPIB, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di perdesaan. Kami boleh mengingat rayakan bulan Pelkes GPIB. Kami bersyukur untuk firman Tuhan bahwa jemaat-jemaat pos Pelkes GPIB baik yang ada di dusun, di desa, di kecamatan adalah keluarga GPIB. Tuhan berkati Departemen Pelkes GPIB. Tuhan memberkati jemaat-jemaat pos pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat pendukung yang mendukung program Pelkes GPIB. Dengan sukacita dan damai sejahtera, jemaat dapat mendukung akan program-program Pelkes GPIB. Kami berdoa dan memohon pada tanggal 20 sampai 24 Juni, Departemen Pelkes GPIB akan melakukan pelatihan. Tuhan memberkati tim kerja, moderator, narasumber yang memberikan pelatihan. Kami berdoa dan menyerahkan GPIB Jemaat Sejahtera di Kota Bandung ini yang turut mendukung menjadi jemaat pendukung bagi pos Pelkes GPIB. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan untuk jemaat GPIB Sejahtera, rumah tangga keluarga masing-masing. Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, dan Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan, keluarga yang bergumul di dalam rumah tangga, Tuhan memberikan jalan keluar, hikmat Tuhan ada pada mereka.
keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan menghibur mereka. Keluarga yang berdampak pandemi COVID-19, ada di antara suami atau istri yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, sehingga pada saatnya nanti ada kesempatan untuk kembali bekerja. Tuhan, kami berdoa dan memohon untuk proses adat kebiasaan baru yang akan diberlakukan di Provinsi Jawa Barat dan 4 kota yang lain akan memberlakukan new normal. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap menjaga protokoler kesehatan. Orang keluar mempergunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sehingga kelak nanti kehidupan yang biasa, normal, benar-benar. Tuhan, kami menyerahkan ibadah-ibadah yang dilakukan baik melalui video rekaman atau live streaming, Tuhan memberkatinya. Ini seru doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amos 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Keluarga di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah perdesaan. Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat, menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun. Amin. Jemaat, dimohon tetap berdiri. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar. Kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik di jemaat, di wilayah perkotaan, maupun di wilayah perdesaan. Allah hadir di wilayah manapun, karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Kita akhiri ibadah keluarga ini dengan bersama menyanyikan Gita Bakti 369. Kita nyanyi bait pertama dan 2, Tuhan Engkaulah hadir, dan kata-kata yang seterusnya. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indah Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu.
Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu kau ubah dunia. Engkau yang kukasihi dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.